Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK PGRI Silampari. Dengan nomor induk mahasiswa 4012511067. Saya berasal dari SDIT Sunnah An-Najah, Takengon, Provinsi Aceh. Saya akan menampilkan video uji kinerja pada kelas 6 materi bilangan bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siang ini anak-anak mualim semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Rabbi sholli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita 70 menit ke depan dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki pembelajaran, mualim ingin absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kotada. Apa alasan? Ke Banda. Siapa lagi? Kiswah. Kiswah kemana? Ada izin tadi? Oh, Kiswah, Kotada. Satu lagi ada? Cuman 2 orang yang tidak hadir ya. Baik. Silahkan terus disiapkan alat tulisnya. Apabila ada sampah-sampah, mohon dirapikan sebelum kita memulai pembelajaran. Silahkan dikeluarkan alat tulis, buku, pensil, atau pulpennya. Sudah siap semuanya? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan melakukan lagu wajib nasional. Silahkan semuanya berdiri, anak-anak mualim semuanya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Insyaallah, terima kasih Bang. Boleh duduk ke bangkunya masing-masing. Pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang bilangan-bilangan, mulai dari bilangan cacah, bilangan asli, bilangan bulat kan di pertemuan kemarin. Hari ini mualim ingin menanyakan tentang bilangan bulat. Abang-abang dari semua ini, kira-kira ada yang tahu tentang bilangan bulat itu apa? Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara penjumlahan dan cara pengurangan bilangan bulat. Ya, sebelum mualim jelaskan nanti, mari abang-abang semuanya saksikan video yang ada di layar ini. Sebelum menyaksikan video pembelajaran ini, diperhatikan abang-abang ya. Tujuan kita untuk mengenal bilangan bulat ini adalah untuk mengetahui bagaimana apabila kita belanja nanti ke pasar atau ke kantin. Apabila misalnya Bang Akbar mau belanja beli, apa biasanya Bang Akbar mau beli di kantin? Makanan. Misalnya beli miso gitu kan. Harga miso 5.000. Bang Akbar punya uang misalnya 10.000. Kan 10.000 itu dengan harga miso 5.000 kan otomatis ada pengembalian. Itulah namanya bilangan bulat. Di situ letak ada bilangan bulatnya. Jadi di dalam bilangan bulat berarti 10.000 uang yang kita miliki dikurangi dari yang kita belanja, sisanya berapa lagi Bang Akbar? 5.000. Itu namanya operasi bilangan bulat. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kita temui itu operasi bilangan bulat. Kita saksikan video yang di depan.
untuk abang lebih memahami dari tujuan bilangan bulat itu sendiri kita pelajari. Titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Seperti contoh, perhatikan garis bilangan berikut. Ada bilangan 0 yang berada di tengah garis bilangan. Kemudian, di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif. Dan di sebelah kiri bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif. Sekarang kita coba menuliskan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Dimulai dari angka di sebelah kanan bilangan 0, yaitu 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada contoh garis bilangan ini, kita hanya menuliskan bilangan bulat positif sampai dengan angka 9. Mempunyai 4 sifat. Sifat yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Sifat yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Sifat yang ketiga, tanda positif berarti maju. Dan sifat yang keempat, tanda negatif berarti mundur. Di sini muallim ingin menegaskan kembali di antara yang keempat ini. Nanti pada garis bilangan, konsep yang 4 ini mohon abang-abang semuanya ingat. Yang pertama, pengurangan arahnya tanda negatif ke berbalik arah. Itu konsep itu mohon diingat, ya. Paham tuh ya? Biar kita lanjut lagi videonya. Selanjutnya, kita coba mengerjakan soal berikut ini. 9 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan titik-titik-titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 6 atau negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Jadi hasil 9 ditambah dalam kurung negatif 6 adalah 3. Muallim ingin tanya dulu. Kira-kira dari video yang sudah diamati tadi, sudah paham atau belum? Sudah paham ya? Insya Allah. Muallim ingin coba dulu, coba Bang Jaki, maju ke depan. Kira-kira ini apa hasilnya Bang? Silahkan Bang, maju ke depan. Misal, ini angka-angka yang kecil ya, muallim kasih ya. Misalnya negatif 3 ditambah 5. Berapa kira-kira Bang Faru Jaki? Silahkan ditulis. Negatif titik 0 di tengah. Negatifnya ke samping. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, langkah awal kita kerjakan dari yang paling kiri. Negatif 3, kita berdiri di titik 0. Negatif 3, Bang Baim ke kanan atau ke kiri? Nih, ini kanan mu'alim, ini kiri mu'alim. Kira-kira negatif 3 tadi ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Hitung 3 kali. 1, 2, 3. 2, 3, 4,
Maka, Masya Allah, yang dijawab oleh Bang Fahru Jaki benar. Terima kasih Bang Fahru Jaki atas jawabannya. Secara konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat seperti itu. Ini Mu'alim kasih tahu cara cepatnya. Karena di dalam matematika kan nggak mungkin kita misal negatif 123 ditambah 250. Bayangkan terus, abang nulis ini sampai 123 kali. Sampai ke negatif 123. Mungkin kertas kita tuh dari sini sampai pintu belum selesai nulisnya kan. Bayangkan ini lagi 250. Bagian kanan kita tuh mungkin lewat dari luar jendela. Maka konsep secara cepatnya Mu'alim ajarkan. Bentar ya. Syarat yang pertama, ini yang perlu diingat. Positif, positif, negatif, negatif, positif, negatif, negatif, positif, sama dengan. Kalau dia sama tanda, berarti dia hasilnya akan positif. Misalnya ini kita anggap laki-laki. Laki-laki sama laki-laki, positif. Perempuan sama perempuan bergaul juga positif dia. Berarti bagus ibaratnya kan. Kalau laki bergaul sama perempuan boleh atau tidak? Nah, berarti nggak bagus, negatif dia, hal-hal yang negatif. Begitu juga dengan itu, perempuan misalnya bergaul dengan laki-laki, bagus atau tidak? Nggak, berarti negatif. Itu perlu diingat. Syarat yang pertama, dia kalau positif sama positif, negatif sama negatif, tandanya positif ya. Ingatin, kalau sama tanda dia berarti positif. Kalau beda tandanya berarti dia negatif. Syarat yang kedua, kalau dia sama tanda berarti dia dijumlah. Kalau dia beda tanda berarti yang besar kurang yang kecil. Kemudian misalnya lagi ada soal negatif 17 dikurang negatif 17 lagi misalnya. Negatif 17 dikurang negatif 17. Lupa negatifnya. Oke, dikurang negatif 17. Pertama, kita lihat ada nggak yang tanda dekat di sini? Ada kan? Tanda dekat ini ya. Negatif sama negatif. Perhatikan konsep cara cepat tadi. Kalau negatif sama negatif jadi apa dia tadi? Coba diingat konsep. Negatif dengan negatif jadi apa dia? Rubahkan terus. Berarti negatif 17 ditambah 17. Nah, ini beda tanda atau sama? Beda. Langsung terus masukkan konsep yang kedua nih. Syarat kedua. Beda tanda berarti besar kurang kecil Mu'alim. Oh ini sama. Berarti 17 kurang 17. Berapa hasilnya? 0. Bisa paham konsep itu? Saya. Siapa kira-kira ya? Coba Bang Maulana. Kira-kira ini coba Bang. Negatif 18 dikurang, atau jangan negatif. Positif 18 dikurang negatif 12. Coba Bang. Berapa hasilnya? Diperhatikan syaratnya. Apakah dia tandanya ada yang dekat? Apakah dia syarat yang kedua ada yang sama tanda atau beda tanda? Perhatikan dari syarat yang pertama. Adakah tanda dekat? Kalau ada, konsep yang di papan itu diperhatikan. Ya. 3. Terima kasih Bang, duduk ke bangku. 18 dikurang negatif 12. 30. Alhamdulillah Bang Maulana berarti sudah paham konsep yang di depan. Ada yang belum paham kira-kira? Boleh ditanyakan. Siapa yang belum paham? Biar Mu'alim ulangi lagi. Kalau jangan merasa, oh kawan bisa, saya nggak bisa, tapi malu. Jangan malu-malu. Dalam belajar ini kita harus, kalau bilang bisa, bisa. Kalau bilang tidak bisa, sampaikan. Mu'alim, ana belum paham di bagian ininya Mu'alim misalnya. Ya, jangan kita malu-malu. Ditanyakan, Bang Jaki, di syarat-syaratnya. Baik, kurang paham ya. Baik, Mu'alim jelaskan sekali lagi. Syarat dalam bilangan bulat ada 2. Pertama, syaratnya yang pertama adalah tanda dekat. Apabila ada di soal itu tanda dekat,
kerjakan dulu yang tanda dekat. Ya, Bang Farujaki. Kemudian masuk ke syarat kedua setelah pengerjaan yang ini selesai. Syarat kedua, lihat dia sama tanda atau beda tanda dari soal itu. Kalau dia sama tanda, cara mengerjakannya dijumlah. Kalau dia berbeda tanda, cara pengerjaannya yang besarnya kurang kecil. 250. Nah, di sini konsepnya ada nggak syarat pertama nih tanda dekat di situ? Nggak ada kan? Tanda dekat bilangan negatif atau positifnya? Nggak ada. Langsung masuk ke syarat yang kedua. Di sini tandanya sama tanda atau beda tanda? Sama tanda, sama-sama negatif. Sama tanda, ini terus langsung kita bilang pengerjaannya. Jumlah kan terus 2,5 tambah 2,5. Belum 500-nya dulu kita taruh di sini. Nah, lihat tandanya. Tanda ini positif atau negatif? Negatif kan? Ini kan dua-dua negatif kan? Berarti tinggal kita pindah. Nah, itu jawabannya. Negatif 500. Paham kan? Bang Radit sudah mulai paham. Bang Farujaki? Paham kan? Oke, itu dia. Nanti kalau soalnya banyak ribuan-ribuan pun syarat ini yang penting. Nah, untuk itu maka Mualim minta abang-abang untuk mencatat syarat yang dua ini. Sebentar, barang sekitar 5 menit. Ya, sekitar 5 menit dicatatkan dulu. Kalau sudah selesai biar kita lanjut. Bentar Bang ya. Itu syarat untuk kita mengerjakan cara cepatnya. Terus Bang, catat. Kenapa Bang? Oh, ada ke kawannya pinjam runcing? Ah, ada nih. Di Bang Maulana ada runcing. Oh, ini ada Bang. Ini Bang. Terus, catat terus ya. Segera kita kalau sudah mencatat. Karena ilmu itu tanpa dicatat akan hilang dia. Ada dulu pepatah mengatakan, belajar tuh di waktu kecil tuh ibaratnya kita ngukirnya di atas batu kan. Belajar udah besar tuh kayak mengukir kita di atas air. Kalau nggak kita catat cepat kali hilangnya. Bayangkan abang coba nulis di atas air, hilang dia. Sebelum kita bentuk kelompok, Mualim rindu sekali kita ice breaking. Untuk ice breaking hari ini, Mualim ingin abang-abang melantunkan moto anajah kita. Jangan malu-malu ya. 1, 2, 3. Moto anajah. Kami santri An-Najah, kami santri An-Najah, cinta Al-Quran, cinta Al-Quran, cinta As-Sunnah, cinta As-Sunnah, mandiri, mandiri berprestasi, Allah Akbar. Masya Allah, terima kasih. Bentuk kelompok seperti kelompok yang kemarin kita bentuk. Kan ada 4 kelompok kemarin, ada yang dapat 4 orang, ada yang dapat 5 orang. Karena 2 orang yang tidak hadir hari ini, kemungkinan berarti cuma 4 kelompok, 1 kelompok 4 orang ya. Silahkan bentuk yang kemarin. Silahkan Bang, yang merasa siapa kelompoknya kemarin, silahkan balik ke tempat kelompoknya. Dah, siap kira-kira? Perhatikan ke depan. Ini ada LKPD kelompok. Perhatikan Bang ya. Ada nomor 1, nomor 2 di situ. Dengan nomor 1 beberapa soal juga, nomor 2 juga beberapa soal. Silahkan dikerjakan di kelompoknya, kerjasama, jangan main-main kerjasamanya, betul-betul dikerjakan. Ini yang nomor 1. Ini berarti kerjakan nomor 1. Depan. Abang sambil mengerjakan, Mualim nilai juga ya kerja kelompoknya bagaimana. Silakan.
Bentar ya. Kita tunggu kelompok lain biar sekali presentasi. Positif kalau tidak ada tanda negatifnya. Ini tadi jangan lupa konsepnya. Kan sama tanda tadi kan? Apa jadinya dia tadi? Jadinya apa tandanya? Hasil akhirnya. Lihat tandanya. Apakah dia positif? Apakah dia negatif? Kerjasama. Coba didiskusikan dengan kelompoknya. Dikarenakan semua sudah selesai kelompoknya, perhatikan ke depan. Mualim ingin abang-abang setiap kelompok mempresentasikan. Cara mempresentasikannya melalui media papan tulis di depan ini. Kita boleh hapus dulu. Sambil duduk di kelompoknya masing-masing. Mualim akan bagi papan ini menjadi dua bagian. Bagian kanan mualim ingin menjadikan ini bagian positif. Bagian kiri mualim ingin menjadikan ini bagian negatif. Ini ada post-it. Mualim bagi dulu. Satu kelompok ada dua warna. Silakan. Satu, perhatikan ke depan kelompok yang lain. Dua, oke. Dia memilih warna kuning ke oren-orenan untuk yang positif. 3, 4, oke. Untuk negatifnya, warna apa? Ada sebanyak 5 buah. 8 buah post-it bagian positif. Kemudian 6 buah post-it bagian negatif. Nah, kira-kira yang sama hilangkan. Apa yang tinggal? Di sana ada 6, di sini ada 8. Harus. Oke, terus. Berapa yang tersisa? 4. Positif atau negatif? Negatif 4. Bisa dipahami kan? Nah, terima kasih Bang. Dicabut lagi. Kelompok yang terakhir, silahkan bersiap-siap. Awas, terus maju. Mana soal yang ingin Abang jawab kelompoknya? Di nomor berapa? Yang mana? Ini? Boleh juga. Ini juga boleh? Ini mudah sekali ini. Boleh. Kalau ini mulai merasa mudah, ini aja. Nah, negatif 5 dikurang 2. Ya Bang, silahkan. Terima kasih abang-abang atas kerjasama kelompoknya. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Untuk terakhir kali, mualim ingin mengambil penilaian dari abang-abang semuanya. Ini soalnya tidak ada yang sama. Ya, kerjakan masing-masing. Boleh balik ke kelompok lagi, mualim bilang. Balik ke depan masing-masing seperti arah yang tadi. Bang, balik ke depan, Bang. Kerjakan masing-masing. Ini penilaian mualim ambil sejauh mana sudah kemampuan abang-abang. Mualim mau melihat. Dah ya? Ini Bang. Kerjakan. Jangan lupa tulis nama. Nanti mualim lupa. Ini siapa yang mengerjakan. Kerjakan terus. Cara pengerjaannya bebas. Mau cara pakai garis bilangan tadi, mau cara cepat tadi, mau cara mengingatin pakai post-it tadi boleh. Dalam matematika tuh berbagai macam cara bisa kita kerjakan. Oke, perhatikan ke depan insya Allah. Nanti mualim tandain bagi abang-abang yang perlu tambahan pembelajaran, bagi abang-abang yang kira-kira di bagian penjumlahannya kah, pengurangannya kah, atau sama tandanya kah,
Atau beda tandanya kah yang perlu kita ulangi? Nanti kita ulangi lagi di pelajaran selanjutnya. Hari ini Mualim ingin mengevaluasi dulu pembelajaran kita hari ini. Kira-kira dari pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat, abang-abang setelah melihat tadi pembelajaran kita, kerja kelompok tadi, sudah bisa abang bayangkan kan fungsi dari pembelajaran kita mengenai bilangan bulat tadi kan? Itu tadi salah satu contoh seperti Mualim katakan di awal tadi. Kalau kita mau belanja, misalnya ada uang, terus kita mau belanja, berarti itu sebagai pengurangan. Pengurangan itu di dalam bilangan di bilangan-bilangan bulat kan dalam kehidupan sehari-hari ini banyak kita temui, baik di pasar, mau ke kantin. Kalau kita nggak mengerti konsep bilangan bulat, takutnya nanti kita beli misalnya suatu barang, kita bayar pakai uang 100.000, harga barang misalnya 77.000. Ternyata dikembalikannya cuman 9.000 misalnya kan. Kita nggak ngerti konsep bilangan bulat tadi. Kita terima-terima saja. Ternyata uang kita masih ada. Maka dari itu kita harus paham tentang bilangan bulat ini, ya. Bilangan bulat ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ini sekaligus juga Mualim simpulkan bahwa bilangan bulat ini terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Dan di tengah adalah sering orang menyebutnya bilangan netral atau nol. Itu sebagai titik acuan kita tentang bilangan-bilangan bulat. Sampai di sini, Mualim ingin tanya mungkin dari Bang siapa ya? Bang Akbar, bagaimana perasaannya belajar hari ini? Sangat senang, Masya Allah ya. Kita sudah belajar kelompok. Bang siapa lagi Mualim ingin tanya nih? Bang Radit, bagaimana perasaannya hari ini belajar? Senang, Masya Allah. Dari bagian yang mana kita pelajaran tadi yang abang senang? Positif sama negatif. Yang nempel-nempel tadi juga ya? Masya Allah. Berarti kita ke depan juga harus selalu fokus belajar ya. Harapan Mualim, abang-abang semuanya, di setiap pelajaran apapun, di setiap materi apapun, kita harus fokus belajar. Seperti mana ke pertemuan selanjutnya, nanti mohon diingat, kita masih bilangan bulat, tapi di bagian perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya, mohon diingat itu. Di rumah dipelajari terus sebelum Mualim menjelaskan nanti. Ya, sebelum Mualim menjelaskan di pertemuan yang akan datang, mohon abang-abang, apa itu operasi bilangan bulat tentang perkalian bagaimana? Pembagian bagaimana? Secara konsep, syarat-syarat yang abang catat tadi hampir sama. Nanti Mualim jelaskan di pertemuan selanjutnya. Untuk itu, kira-kira dari materi yang tadi, ada yang abang-abang mau pertanyakan? Boleh ditanyakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran? Ada? Abang dari sebelah kanan ada? Tidak ada? Aman ya, insya Allah. Semoga materi yang hari ini Mualim berikan, abang-abang dapat pahami, semoga Allah mudahkan, dan semoga nanti ke depan dapat diaplikasikan ke kehidupan abang sehari-hari. Ya. Sebelum Mualim menutup pembelajaran, Mualim terakhir ingin mendengar moto An-Najah. Kami santri An-Najah, kami santri An-Najah, cinta Al-Quran, cinta Al-Quran, cinta As-Sunnah, cinta As-Sunnah, mandiri, mandiri berprestasi. Allah Akbar. Bang Hamid udah ngantuk siang ini dia. Baik, seperti biasa sebelum mengakhiri pembelajaran ini, semoga Allah berkahi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Baik, terima kasih sekali abang-abang. Mualim akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.